Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Keluarga sekarang ini, aku nggak percaya tentang hal itu. Tapi awal aku memang nggak suka sama orang ini. Katanya dia ambil rambut aku dan dia bawa ke paranormal. Dan dia sempat ngasih aku vitamin C tanpa ada bungkusnya. Ini dari Singapura, kamu minum ya biar sehat. Dari situ aku minum dan aku merasa dia jadi paling ganteng. Waduh. Wah, ini Mas Hendro, ini ada di detik.com pengakuan seorang presenter dan model di PR tapi zaman SMA. Ya, ini lewat rambut dan makanan vitamin C. Iya, lewat situ berarti ya. Iya. Ya. Katanya bukan tipenya dia, setelah minum vitamin C jadi naksir. Langsung jadi paling ganteng ya. Itu hebat juga, maksudnya efeknya cepat banget ya Pak ya. Jadi kalau saya tuh kan Maria Vaniani, saya tahu ini dia hostnya ini MotoGP di Trans 7 nih Pak. Iya. Iya kan. Makanya. Ya pasti orang banyak tahu karena ada di detik.com. Enggak, yang saya heran nih masih SMA tuh ya, berarti kan temen SMA nih. Iya. Kok udah tahu cara-cara begitu ya? Itu dia pasti yang ngajarin. Saya heran juga tuh. Kakaknya atau siapa yang lebih tua gitu ya? Iya, sampai segitunya gitu. Iya. Kalau SMA kan kalau itu kan paling ya deketin, PDKT, tembak, nggak dapet ya udah gitu, cari yang lain. Nggak kan? Kepikiran ya? Iya, kalau saya mah nggak kepikiran gitu. Pelet. Gitu-gitu aja. Ditolak ya udah cari lagi. Ya gitu, makanya hebat juga nih anak-anak baru SMA udah mikirnya begini, jauh begini. Ya saya udah kayak gini aja dah. Saya udah seumur gini aja nggak kepikiran tuh mau kayak begitu kan. Waduh, ini komentarnya di sini juga lucu-lucu nih. Wah, gila kata anak SMA udah bisa melet. Iya, luar biasa ini. Makanya kalau Mas, saya gimana Mas Hendro? Makanya kalau saya tuh garis bawahnya ini kok SMA ya udah tahu kayak gini. Tapi kadang-kadang gini juga sih Pak, yang saya tahu ya. Iya. Kadang-kadang memang ada perubahan perilaku atau apa-apa tuh kadang-kadang juga belum tentu karena hal-hal seperti itu sih, belum karena hal-hal yang spiritual ya. Iya. Karena ada beberapa juga saya pernah tahu bahwa tuh pernah baca ya di berita Detik juga kok nggak salah sih. Itu saya pernah juga bahwa kadang-kadang perubahan perilaku itu juga bisa disebabkan karena medis penyebabnya gitu. Oh, seperti apa itu? Ini kayak misalnya nih ada pernyataan. Ada artikelnya? Ada artikelnya nih. Menurut psikiater dari Omni Hospital Alam Sutra, Dr. Andri, SPKJ ini spesialis kesehatan jiwa nih. FACLP, kesalahpahaman kebanyakan orang soal gangguan kejiwaan yang disangka santet terjadi karena ketidakpahaman orang mengenai gejala-gejala gangguan kejiwaan yang bahkan tidak terlihat. Gangguan kejiwaan terjadi karena adanya gangguan di sistem saraf pusat yang dalam hal ini merupakan otak, sehingga mengakibatkan seseorang mengalami perubahan gitu. Baik pada pikiran, perasaan maupun perilakunya. Oh, gitu. Dari saraf ya? Pantesan orang kalau agak singit dikit dibilang sarap nih orang gitu ya? Iya, makanya kan kadang-kadang bisa juga mungkin kayak gini kan epilepsi tiba-tiba kejalan sendiri, padahal kesurupan, padahal dia epilepsi sebenarnya kan. Ayan ya kalau orang itu bilang epilepsi ya. Nah, itu kadang-kadang gitu. Dulu tetangga saya gitu, duduk di bawah pohon mangga Pak. Tiba-tiba maghrib, tiba-tiba kejut-kejut sendiri kejang-kejang gitu sampai bebusa mulut orang udah teriak-teriak, kesurupan. Kesambet ternyata kakaknya atau apalah yang kan dia tinggal sama kakaknya. Oh enggak, itu Pak Ayan itu. Waduh. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gini nih harus ada yang lurusin ya gitu. Maksudnya apakah ini memang secara medis perubahan perilakunya itu atau memang ada karena hal-hal yang spiritual seperti itu gitu makanya. Ya, seperti orang kesurupan itu ada dua hal. Satu memang katanya kesambet, tapi dari sisi kejiwaan itu mereka itu stres. Jadi gitu. Akumulasi, bukan stres saat itu. Akumulasi stres dan pada saat itu mungkin sudah berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadilah gitu loh. Oh, jadi meledaknya di situ, batasnya di situ. Ya? Jadi kesurupan. Padahal sih nggak ada hubungannya sama setan. Setannya juga kesel kali kok gue disalahin katanya. Kan paling gampang Pak nganya. Padahal kejiwaan. Kan nggak bisa komplain dianya. Iya. Jadi banyak fenomena yang aneh-aneh memang di kehidupan di
di kota Jakarta dan sekitarnya, khususnya Indonesia ini memang. Iya. Ya itu sih memang yang saya pernah alamin tuh ya itu. Tetangga saya sendiri tuh dulu. Saya kecil masih SD kali. Kayak gitu di bawah pohon mangga, orang taunya pohon mangga itu apa angker gitu kan. Maghrib tuh dia duduk di situ. Tahu-tahu aja dia itu. Iya. Kejet-kejet aja. Mas Hendro, Hah? kayaknya malam ini kita ada bintang tamu tuh. Silakan diperkenalkan. Oh iya. Ya, sebelahnya Mas Hendro tuh. Oke, kalau gitu nanti saya ini dulu ya. Ya. Oke, Sobat Seru, kita ketemu lagi nih malam ini. Ya. Nggak jauh-jauh dari cerita mistis kayak hari-hari sebelumnya nih. Jadi malam ini kita akan menelaah seseorang yang berhalusinasi karena guna-guna. Nah kita nih kenalin dulu nih, kita sapa dulu bintang tamu kita nih dengan Mas Doval ya. Iya, Mas Doval. Iya. Selamat malam Mas, Iya, udah mau hadir di sini. Iya. Mungkin bisa diceritain Mas? Oh iya. Ada Pengalamannya yang mistis atau aneh-aneh bagaimana? Oh, Coba iya. ceritakan. Oh pada Lebih dekat ke mikrofon ya. Dideketin aja. Iya. Pada 2019, saya pernah pacaran sama seorang gadis gitu ya Pak. Terus Di sini pacarannya di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oh. Ya, terus gimana? Terus hubungan sampai 8 bulan aja. Cuman saya janji kan mau nikahin dia. Terus karena saya kenal lagi sama gadis yang lain lagi gitu. Ya. Jadi ketahuan. Oh. Kan aku udah janji, udah datangin orang Orang tuanya, tuanya. janji mau nikah bulan tahun ini. Akhirnya aku pacaran lagi sama orang lain lagi gitu Bang. Terus gimana? Ketahuan. Terus waktu itu dia bilang sama saya, katanya kalau kamu nggak nikahin saya, kamu lihat aja nanti katanya. Karena kamu udah janji sama saya, udah bikin malu keluarga saya, semuanya katanya. Pada teman-teman saya kuliah pada udah tahu semua, wah aku pacaran sama kamu, kemana-mana aku udah bareng sama kamu katanya. Sekarang kamu meninggalin aku, kamu rasain aja nanti katanya. Gitu. Wah, diancam ya. Dia ancam. Terus kejadian berikutnya apa lagi? Terus Setelah itu saya juga nggak mau mutusin dia ya, karena takutnya yang ini nggak jadi, yang ini nggak jadi. Cuman saya gantung aja dia minta putus juga. Gitu Bang. Oh gitu. Iya. Terus kemudian katanya kalau lu nggak mutus gua, katanya gua yang ninggalin kamu katanya. Aku bilang ya please jangan dulu. Aku bilang ya kamu sih katanya nggak mau ninggalin dia, kata kamu milih aku apa dia katanya. Aku bilang ya sekarang aku bingung, aku bilang gitu ya, bingung banget sekarang, jadi nggak bisa mutusin gini, kasih waktu dalam berapa bulan ini. Dianya bilang nggak bisa katanya, kamu harus milih salah satu. Cuma aku nggak bisa, nggak juga. Terus kemudian lama-lama juga aku berantem sama dia. Berantem bahwa aku bilang ya udah ngomong kasar sama dia, kasar banget ngomongnya enggak gitu ya. Cuma dia bilang, kamu tega ya udah ngomong aku begitu, kita udah mau nikah katanya, kamu ngomongnya udah kasar banget sama saya, kamu lihat aja nanti katanya dalam 3 hari ini. Gitu. Terus pas hari Minggu ya, malam Minggu aku tidur, terus aku juga ngerasa dibilang gimana ya, nggak ingat gitu tempat tidurnya juga. Badan saya juga merasa di ujung tangan ini dingin banget, terus ujung kaki juga lupa. Lupa. Itu Lupa. mulai awalnya di situ. Awalnya begitu. Nah, lupa gitu. Mau juga sama keluarga juga aku juga udah nggak kenal banget gitu. Oh jadi seperti lupa ingatan gitu? Iya benar. Waduh. Jadi kadang inget, kadang kagak. Kadang ini siapa ya? Ini siapa ya? Sampai segitunya? Nah, iya. Nah, terus malam juga mimpinya yang aneh-aneh. Wah. Apa aja tuh? Kadang-kadang datang orang yang badannya gede, terus matanya merah kecil gitu, datang ke tempat saya. Cuma tubuh saya itu kayak ditusuk jarum gitu. Waduh. Saya teriak-teriak, sampai orang tua saya juga, emang kenapa kamu Doval katanya, teriak-teriak begini. Aku juga nggak tahu, nggak ingat gitu. Begitu. Itu kejadian di Jakarta? Iya di Jakarta. Sampai saya coba, dia datang itu, yang perempuannya datang tempat saya, kata ibu saya itu pacar kamu datang tadi ngeliatin kamu, aku juga nggak inget. Dia udah nggak inget juga? Enggak.
Dia datang lagi Datang. nemuin saya. Pacar yang ngeliatin pertama saya. tadi? Iya. Emang udah biasa datang ke rumah? Oh, ya enggak juga sih. Tapi Mas Dova nggak ingat waktu? Enggak ingat sama sekali. Terus gimana? Terus lama-lama kan ada temen katanya datang ke rumah, kita udah janjian mau ada ke tempat sesuatu di Bogor, itu tempat teman juga. Cuma dia datang ke rumah, dia lihat kondisi saya begini, terus dia bilang, kok si Dopal kok begitu sih, katanya udah berubah, nggak kayak biasa-biasanya gitu. Oh, jadi udah mulai banyak orang juga yang mulai merasa aneh ya? Aneh gitu. Ya saya juga nggak ngerasa gimana gitu, kayaknya linglung gitu. Linglung banget. Kadang inget, kadang enggak. Sampai begitu. Nah, kalau ngimpi itu sering? Mimpi ngigo sering. Sering banget. Semenjak kejadian Iya. itu. Oh. Mimpinya apa aja tuh? Cuman yang selain yang tadi badannya gede, matanya merah gitu. Kadang-kadang mimpi kita didorong sama api gitu. Oh, masuk ke api. Oh, didorong tapi masuk ke api gitu. Kita jerit gitu. Iya. Oh, iya. Oh, berarti udah mulai banyak orang-orang yang sekeliling Mas nih, maksudnya sekeliling teman-teman udah mulai merasa aneh ya juga ya. Udah merasa aneh katanya. Kok bisa ya si Dopal begitu katanya. Terus lama-lama itu yang teman yang satu lagi, yang pacar saya datang lagi itu. Yang ama? Iya, bukan yang baru. Iya, nengokin saya katanya. Terus katanya, ini kenapa ya abangnya begini, katanya, biasa nggak pernah begini katanya gitu. Ya saya juga nggak tahu, kata saudara ngomong sama dia. Saya juga nggak tahu katanya. Ini kayaknya ada yang aneh deh katanya. Biasa nggak pernah begini katanya. Terus dianya pergi ke tempat orang pintar, kiai gitu. Terus dibilangin, tolong Pak, katanya datang ke rumah ini pacar saya. Kok dia aneh sekarang katanya. Udah nggak ngenalin saya katanya. Ya terus ya udah, kata itu kayaknya datang, kemudian datang ke rumah ngeliatin saya, oh iya udah kena guna-guna katanya. Oh, kayaknya udah bilang gitu. Iya, udah disantet juga. Oh, jadi berobatnya sama kiai ya? Iya. Terus? Maaf Mas, ini kurang benar posisi itunya. Oh, ini. Dipegang. Sorry. Iya. Ya. Nah, terus apa? Sama kiai itu, sama ustadz itu di ini nggak? Dikasih obat atau apa? Kayak air begini. Didoain, terus dikasih saya minum. Udah 3 jam saya udah mulai ingat lagi. Terus besoknya lagi, kalau udah mau maghrib saya udah ini lagi. Mulai lagi. Udah nggak ingat lagi. Gitu. Terus, itu berapa lama tuh kejadian begitu? Udah 9 bulan yang lalu. Oke. Jadi selalu begitu tuh. Jadi tiap malam asal mulai maghrib, mulai lagi, lupa lagi gitu. Dulu kan saya bukan kurus begini. Oh gitu? Gede badannya? Lumayan, sekarang udah kurus. Oh gitu. Iya. Nah, terus kalau apa? Kan udah diobatin tuh. Berarti kan logikanya berarti kan gagal tuh, karena asal maghrib udah mulai lagi kayak gitu. Itu balik lagi ke kiai yang pertama atau cari yang lain? Oh, kiai pertama lagi. Terus katanya kalau mau maghrib nggak usah tidur dulu katanya. Kamu harus baca selawat. Nah, dikasih itunya, amalannya, saya lakukan. Ya, habis itu malam juga balik lagi. Oh gitu. Rasanya tangan, punggung, perut itu kayak ditusuk sama jarum. Oh gitu. Iya. Oh. Mas Dopal, kalau cerita silakan lihat kamera. Ya, nggak apa-apa. Sama Mas Hendro ditanya tapi ngeliatnya ke sana. Iya. Itu. Oh. Mas Dopalnya ke sana lihatnya. Coba lanjut, silakan lanjut lagi ceritanya. Ini dari langsung dari pelakunya ya. Ini merasa diguna-guna atau disantet ya? Ya sebenarnya yang ngerasa gitu karena memang ya semenjak kejadian itu kan mulai ngerasain hal yang aneh dan gitu, dan juga iya katanya kan harus kelilingnya kan juga ngerasa yang aneh. Jari-jarinya dingin-dingin terus kayak ditusuk jarum. Wah itu kan aneh, sakit begitu. Biasanya sakit cuma demam aja. Iya, cuma begitu, kepala juga yang di ubun-ubunnya merasa ada jarum masuk. Oh gitu. Iya. Ya terus itu dampak dari situ gimana selanjutnya? Dampaknya ya saya nggak bisa kerja.
Oh, nggak bisa Saya nggak kerja. Oh itu sampai siang pun masih yang dirasain kayak gitu juga? Iya. Oh terus-terusan itu? Terusan gitu. Oh. Tapi kalau baca yang tadi dikasih apa harus baca salawat Harus minum gitu? terus. Harus minum terus. Oh. Nah kalau udah habis minum Ulang lagi. Hilang? Hilang. oh, tapi ntar mulai nggak lama muncul lagi kayak gitu. Iya. Muncul lagi. Terus nggak berusaha untuk cari apa kiai lain atau gimana untuk berobat ke orang yang lain? Cuman dikasih sama itu kiainya datang lagi, terus disuruh saya mandi, dia dikasih air, suruh mandi. Alhamdulillah badan saya udah mulai ada ini ya, lagi. walaupun ada gitu kan, tapi nggak separah yang pertamanya. Itu ngalamin apa yang parah itu berapa bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan. Itu udah parah banget tuh. Iya. Itu sampai udah nggak bisa kerja sama sekali. Enggak. Akhirnya keluar dari Iya, kerjaan. kerja. Jadi nggak bisa konsentrasi ya? Enggak. Gimana mau konsentrasi, mas ini aja ngerasa terus jarum semua sampai di perut, sedang kita aja ketusuk jarum aja dikit aja Iya, udah berasa, iya. apalagi itu Ini semuanya rasanya badan. banyak ya? Iya, Oh, gitu. Sempat ke dokter nggak? sempat Kata dokter apa? saya bilang kata saudara, ya udah bawa aja ke dokter. Lebih dekat lagi mic-nya. Mana tahu ada penyakit yang lain katanya. Iya. Ternyata kagak ada. Cuman nggak ada penyakitnya kata dokternya. Iya. Gitu, nggak ada. Udah periksa darahnya, terus semuanya udah diperiksa kata dokter, kagak ada sama sekali. Jadi pas semenjak udah diminta, berarti berobatnya hanya ke satu kiai itu aja? Iya. Terus udah semenjak mandi udah oke tuh? Udah mulai baikan. Ya ada, cuman nggak terlalu gitu. Nggak terlalu mengganggu? Nggak mengganggu banget. Oh. Nah terus akhirnya jadi nggak kerja berapa lama itu? Selama sakit 9 bulan. 9 bulan nggak kerja sama sekali? Sampai saat ini aku belum kerja. Oh gitu. Iya. Wah repot juga kayak Jadi gitu. Mas Doval ini, Mas Hendro, katakan korban dari guna-guna atau santet dari ex iya, pacarnya. Iya. Ada aja nih. Iya, karena sakit hati tadi. Habis Sakit hati ya. Habis Mas Dovalnya ngeduain sih. Iya, ngeduain. Nggak, kan dikasih tahu duluan, awas ya, gitu kan sampai begitu kan? Iya. Nanti, waduh, itu ngeri banget ngancemnya. Iya. Ya, kalau mau nuntut juga nggak percuma ya. Menuntut. Kalau buktinya nggak ada. Iya. Habis salahnya kan juga dari Mas juga awalnya. Iya, awalnya dari saya sih. Makanya nih tapi kalau memang menurut saya sih memang kayaknya memang ini memang bukan medis sih Pak. Jadi penyakitnya memang kayaknya memang dari hal-hal spiritual sih memang. Mas Hendro, ada bintang tamu nih, mau ke tamunya. studio. Studio. Ki Prana. Waduh, ini ahlinya. Wah, ini ahlinya nih. Iya, ahlinya. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut lagi nih dengan Ki Prana. Waduh. Mana kabarnya? Baik, Ki Prana. Silakan. Assalamualaikum, Ki Prana. Waduh. Jumpa lagi kita di sini. Iya. Jadi gini, Ki Prana. Jadi kita nih punya narasumber. Langsung aja ya, Ki. Jadi dia ini dulu pernah punya pacar nih. Terus tiba-tiba ya udah deket lah, udah kenal sama orang tuanya gitu-gitu. Nah, tiba-tiba Masnya punya pacar lagi sebelum mutusin yang lama. Nah, yang pertama ini marah dan kayaknya mungkin sakit hati. Nah, mungkin semenjak itu jadi mulai ngerasain hal-hal yang aneh. Tapi dia ini berawal dari kayak lupa dirinya gitu. Kayak linglung gitu. Udah berapa tahun yang lalu? Udah setahun. Setahunan ini. Iya, setahun. Nah, mungkin Mas bisa cerita lagi tadi. Agak mulai deket. dari ininya. Agak deket lagi. Ya, Sempit tempatnya saya. Ya, kan studio podcast. jadi intinya gini, Ki. Oh, silakan minum. Siap-siap. Enggak, ini kecukur. Wah. Agak perih. Jadi singkatnya gini, Mas Doval ini pacaran sama orang, terus diputusin, sakit hati. Katanya disantet sampai dia menderita, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus, nggak bisa ngapa-ngapain. Silahkan diterawang. Ini ahlinya nih. Iya. Enggak lah. Jadi gini, siapa Mas siapa tadi? Doval. Doval Ya, namanya. Doval. Nah, Mas Doval nih berpikiran bahwa Mas Doval nih kena santet itu apa patokannya? Patokan saya. Karena saya habis sama ceweknya itu udah bilang kalau kamu nggak mau sama saya, kamu lihat aja nanti akibatnya.
Itu katanya. Pas 3 hari habis itu bener. Saya udah nggak tahu, misalnya udah lupa sama orang tua, lupa sama temen, lupa pada lupa semua. Terus malam juga. Kalau malam juga saya mimpinya aneh-aneh, Mas. Sepertinya datang makhluk yang gede, terus datangnya kayak pocong, datang dan mimpi tidur gitu. Terus juga kalau waktu saya tidur itu mau bernapas saja susah, berat gitu badannya semuanya. Kayak ketindihan gitu. Ketindihan, iya. Gitu. Dan kejadiannya setelah diputusin sama Mas Doval ini, pacarnya itu, dan pacarnya ngancam, awas aja kalau mutusin saya, nggak jadi nikah sama saya, gitu-gitu. Gimana Kiprana? Nah ini sebenarnya yang sering terkadang ke mindset ya. Kalau saya lihat sih, dan saya lihat dari Mas Doval sendiri, coba hilangkan persepsi itu. Karena gini, yang saya lihat ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang berbau metafisik. Satu, kenapa saya bilang seperti itu? Karena penekanan pada saat diputusin timbullah statement. Kalau kamu misalnya mutusin saya, ya saya nggak terima. Kamu bakal sepi, bakal ini bla bla bla. Akhirnya itulah yang memancing ya stimulus pikiran. Akhirnya membuat halusinasi. Nah, halusinasi adalah sebuah persepsi yang dihasilkan dari statement itu, gitu loh. Jadi hal yang memancing seolah-olah jadinya Mas Dovalnya sendiri ini merasa diguna-guna karena terpancing. Awalnya mungkin pasti saya yakin awalnya nggak percaya dong dengan hal seperti itu. Tapi tiba-tiba seperti ada rangkaian nih. Kok bener ya? Apa jangan-jangan saya disantet? Apa jangan-jangan saya diguna-guna? Apa jangan-jangan saya di sesuatu yang berbau metafisik? Nah, itu akhirnya persepsi karena penekanan dari kata kalimat itu. Kalau boleh tahu pada saat diancam itu langsung atau melalui kata-kata? Ya langsung ngomong sama saya, depan. Depan langsung. Iya, depan. Jelas. Jadi istilahnya kalau di orang dagang ada yang namanya hypnoselling. Ya kan? Hypnoselling berarti kan istilahnya dia mencoba membuat rangsangan untuk orang ini membeli. Tapi ini bukan ke sesuatu yang dibeli. Artinya mengeluarkan statement, memancing statement untuk ke mindset. Gitu loh. Meyakini. Jadi di bawah alam sadarnya gitu, yakin. Kita mesti lihat dulu Mas Dovalnya ini awalnya memang percaya dengan hal yang berbau metafisik atau tidak? Saya tidak. Nah, itu artinya makanya kenapa selalu orang tuh sebenarnya lebih mudah pada saat orang itu tidak percaya dengan hal-hal yang berbau metafisik, akhirnya kena pancingan sebenarnya, bukan karena metafisik itu sendiri. Karena mencoba mendenial, ya kan? Akhirnya itu yang akan membuat celah bahwa seolah-olah perkataan lihat aja nanti. Lihat aja nanti itu kan penekanan. Nah, penekanan itu yang nyampe ke otak kiri kita. Nah, itu yang membuat seolah-olah termotivasi, bukan termotivasi, maksudnya terkena dengan hal-hal yang berbau metafisik. Padahal berawal sebenarnya denial ya. Denial. Nggak percaya nih gitu. Terus akhirnya. Nah, misalkan sehari berpikir, misalkan taruhlah contoh, kenapa sampai itu menjadi menguatkan statement si mantan itu, karena mungkin ada kejadian yang seolah-olah misalkan apes nih pada hari esoknya. Nah, akhirnya mau flashback nih. Jangan-jangan bener nih kata mantan saya. Itulah yang membuat rentetan kata-kata itu dan menguatkan. Dan ini juga, ini sih tadi kalau ceritanya dari Mas Doval tuh dia yang menguatkan juga ternyata dia udah berobat ke paranormal. Nah, dia paranormal itu yang bikin pernyataan, oh iya kamu diguna-guna nih gitu. Ya sekarang gini, makanya seperti saya bilang, dasarnya orang pinter itu bilang bahwa orang ini kena guna-guna itu apa?